di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tekad untuk mengikut Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ketika seorang Kristen mengikrarkan pengakuan percayanya, sesungguhnya ia telah bertekad mengikut Yesus dengan sepenuh hati seumur hidupnya. Inilah keputusan total disertai kesetiaan dan cinta yang utuh tak terbagi. Yesus menjadi yang utama dibandingkan semua orang terdekat. Ia lebih memilih Yesus daripada kenyamanannya, bahkan dari hidupnya sendiri. Pasal 10 mencatat panggilan Yesus kepada 12 rasul yang dilanjutkan dengan pengutusan mereka untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Para murid harus menghadapi tantangan seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Namun, Tuhan menginginkan agar para pengikutnya tetap berpegang pada tekad untuk mengikut Yesus sampai akhir. Lalu, dengan cara apa tekad itu dapat terwujud? 1. Lebih memilih Yesus daripada orang terdekat. Ayat 37. Lebih memilih Yesus daripada saudara-saudari yang paling dekat, bahkan yang paling dikasihi, yaitu bapa atau ibu, ataupun anak-anaknya. Bagi orang Yahudi, keluarganya adalah komunitas yang paling berharga dan harus dipertahankan. Hubungan kekeluargaan dapat dijadikan contoh hubungan yang berpengaruh paling besar dalam hidup seseorang. Anak-anak harus mengasihi orang tua mereka, dan orang tua mengasihi anak-anaknya. Akan tetapi, jika seorang mengasihi keluarga lebih dari mengasihi Yesus, ia tidak layak baginya. Janganlah seorang dibelokkan dalam kasihnya kepada Yesus oleh karena dibenci oleh saudara-saudarinya. Ayat 35 dan 36. Tetapi juga janganlah seorang ditarik menjauh dari Yesus oleh karena kasih yang besar dari keluarganya. 2. Lebih memilih Yesus daripada kenyamanan diri. Ayat 38. Seseorang pengikut Yesus harus memikul salib dan mengikutnya. Jika tidak, ia tidak layak bagi Yesus. Salib adalah lambang penderitaan, kesengsaraan, dan pengorbanan. Memikul salib berarti sebuah kerelaan untuk meninggalkan zona nyaman dan aman yang dimilikinya dan bersedia menderita, sengsara, dan berkorban demi nama Yesus. Dengan cara apa seorang memikul salib? Jawabannya adalah dengan cara meneladani Yesus yang sudah menunjukkan jalan keselamatan melalui salib yang dipikulnya. Yesus memikul salib dengan kesadaran penuh dalam ketaatannya pada kehendak Bapa. Memikul salib berarti tetap bertahan dalam ketaatan sampai mati demi sebuah tujuan mulia, yaitu penyelamatan dunia. 3. Lebih memilih Yesus daripada nyawanya sendiri. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Orang yang menyangka sudah mempertahankan nyawanya, dalam arti sudah memiliki keselamatan, namun dengan menyangkal Yesus akan kehilangan nyawanya. Inilah sebuah keberanian percaya pengikut Yesus untuk menaruh pengharapan bukan kepada apa yang fana, melainkan dalam kekekalan bersama Yesus. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus akan memperolehnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pengikut Yesus yang sejati tidak takut terhadap kematian, karena ada tubuh kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang yang telah diselamatkannya. Orang yang paling siap menghadapi kehidupan yang akan datang adalah orang yang paling tidak terikat pada kehidupan sekarang. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Sahabat Iktus, Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Dialah prioritas tertinggi hidup kita. Saudara-saudari di sekitar kita yang tidak menyukai keputusan kita untuk mengikut Yesus adalah tantangan yang sangat berat.
Selain itu, mengikut Yesus berarti memikul salibnya. Bukankah manusia pada umumnya memiliki kecenderungan mencari yang enak, yang mudah, dan yang menguntungkan? Salib berarti pengorbanan, dan saya sedia memikulnya demi ketaatan saya pada kehendak Bapa. Dalam arus zaman yang diwarnai individualisme, egoisme, dan hedonisme, kata pengorbanan kian dijauhi oleh setiap orang. Tetapi saya memiliki tekad yang kuat untuk mengikut Kristus seumur hidup saya, bahkan hingga saat kematian. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih utama, Yesus atau orang-orang terdekat saya? Salib seperti apa yang harus saya pikul dalam ketaatan saya pada kehendak Bapa? Jika nyawa taruhannya, apakah saya akan tetap mempercayai Yesus? Tuhan Yesus, inilah tekad saya. Sekiranya saya diizinkan untuk menghadapi situasi yang sulit, saya akan tetap memprioritaskan Engkau dalam hidup saya. Saya sedia mengasihi saudara-saudari yang membenci saya karena keputusan saya untuk mengikutimu. Berilah kepada saya kekuatan untuk memikul salib dalam ketaatan sampai mati demi keselamatan saudara-saudari saya yang belum mengenalmu. Saya tidak takut kehilangan nyawa saya, karena hidup kekal telah Engkau berikan kepada saya. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku, aku tak akan ingkar. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.